Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan sore ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas karunia dan bimbingannya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kajian kita mengenai ujian. Pada sore hari ini saya sengaja merekam karena ayat 165 surah Al-An'am ini bisa berkaitan dengan kelas-kelas pemimpin. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Artinya kita bisa menjadi pemimpin dalam skup yang luas atau pemimpin dalam skup yang masyarakat atau skup keluarga atau memimpin diri kita sendiri. Nah, itu ya. Artinya setiap pemimpin itu harus punya pegangan, punya pakem. Ya. Sudah pasti pakem itu adalah yang berdasar Al-Quran dan hadis. Karena pemimpin itu akan menghadapi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Ya. Itulah surah Al-An'am 165 itu dimensinya cukup luas. Ya. Mari kita lihat bagaimana proses kepemimpinan atau khalifah itu terbentuk, ya. Ayat 165, dan dialah yang menjadikan khalifah-khalifah di bumi. Nah, bagaimana khalifah terbentuk? Ya. Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian lain. Artinya bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pandai, ada yang bodoh. Ada yang kuasa, ada rakyat biasa. Ada pengusaha, ada karyawan. Ada kepala, ada anggota keluarga. Gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini menimbulkan interaksi, ya, untuk menguji atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Ya. Jadi sebetulnya kita ini semua khalifah. Semua pemimpin yang mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dia sebagai pemimpin. Nah, yang penting adalah setiap orang harus punya prinsip pakem. Ya, tentu pakem-pakem yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan pakem-pakem berdasarkan Rasulullah SAW. Artinya kita perlu banyak belajar sebagai pemimpin. Ya. Jadi ujian karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan karunia yang dimaksud dengan dalam surat Az-Zukhruf, surah Asy-Syura 13 atau surah Al-Maidah 48. Artinya kurnia agama yang mendatangkan kehidupan kita sehingga kehidupan kita terarah. Itu berkenaan dengan agama, ya. Kalau ini kurnia yang diperoleh bisa dari kekayaan, bisa dari ilmu, dari kekuasaan, ya, seperti yang saya gariskan tadi. Jadi interaksi antara kita sama kita itu menimbulkan kepemimpinan.
ya. Seorang ayah dengan ibu, ya. Seorang anak dengan orang tuanya, gitu. Antar masyarakat. Bisa saja pemimpin dalam arti pemimpin negara, wali kota misalnya, gubernur, ya. Gitu. Ini kepemimpinan itu datang ke seseorang tentu ada power, ada kekuasaan yang membuat dia bisa berkuasa, bisa keturunan, bisa ilmu, bisa kekayaan. Ya. Di sini lebih kepada anugerah tadi, sehingga anugerah datang ke seseorang itu bisa jadi pemimpin dengan anugerah tadi, dengan kurnia tadi. Dan kepemimpinan itu harus mempunyai pakem-pakem, punyai pegangan-pegangan, punya landasan-landasan. Ya tentu landasan yang berdasarkan agama gitu. Termasuk juga budaya. Karena agama kita itu tidak menolak budaya, asal budaya itu sesuai dengan ajaran agama kita, dan bisa juga dipergunakan apabila melakukan kebaikan. Ya, kebaikan itu norma atau budaya setempat, sehingga diterima, sehingga apa yang dilakukan seseorang itu baik, dinilai oleh masyarakat lingkungannya. Tapi mungkin di masyarakat yang lain berbeda. Nah itu ya. Dan kita lanjutkan sedikit mengenai khalifah ini, karena ini bersentuhan dengan ujian yang keempat ini. Ujian yang keempat ini berkaitan dengan pemimpin. Paling tidak pemimpin sebagai kepala rumah tangga. Nah ini bisa berkembang dalam konsep khalifah. Oleh sebab itu akan saya bacakan beberapa poin dari tulisan yang sudah saya selesaikan mengenai tugas manusia sebagai khalifah. Karena itu bersentuhan. Jadi khalifah, struktur masyarakat terbentuk ya, karena kita berbeda, yang ditentukan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam ragam beda, maka manusia harus kerjasama. Sadar bahwa perbedaan itu adalah rahmat dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya si A lebih pandai, si B lebih kaya, si C miskin, si D bodoh, si E berkuasa, semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kesadaran itu dibangun, ya, itulah yang menimbulkan greget, menimbulkan semangat oleh karena kesadaran, ya, kesadaran. Nah, kita bisa ditambah dengan surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah menanya, ya, apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Maksudnya orang tadi punya anugerah ilmu, harta, kemudian dia berikan, dia salurkan. Ya. Nah Allah menanya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Tuhanmu artinya pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Si kaya, si pandai, si bodoh, si kuasa, ya, harus sadar bahwa kita semua sedang menjalankan misi khalifah. Jangan berasa-rasa karena kita mampu, kita karena hasil prestasi kita sendiri gitu. Harus punya kesadaran. Dan Allah berkata, kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.
ya. Kalau orang ada seorang pengusaha tentu ada karyawan gitu ya. Nah, dan tiap orang punya sesuatu yang saling melengkapi ya. Jadi kesadaran atas rahmat Allah kepada kita jauh lebih baik dari yang kita peroleh ya. Ini sudah saya sampaikan pada pada kuliah subuh ya, kuliah subuh yang lalu. Jadi kesadaran atas rahmat Allah ke kita jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan ya. Misal kalau kita berkuasa, maka sadar atas rahmat Allah jauh lebih baik dari kehormatan yang diperoleh. Kita berkuasa akan dapat kehormatan, maka sadar atas rahmat jauh lebih baik dari kehormatan yang diperoleh. Kalau kita pandai, maka sadar atas rahmat Allah lebih baik dari segala macam yang diberikan kepada kita. Jadi khalifah itu terbentuk melalui proses bagaimana seorang atau masyarakat memanfaatkan anugerah ilahi agar bersama bermanfaat bagi sesama. Si dermawan, si ilmuwan, si miskin, dan sisi lainnya gitu ya. Karena seorang tumbuh dan berkembang masing-masing sesuai dengan sifat pembawaan, anugerah, dan lingkungan potensi dirinya. Ini dalam surah Al-Isra ayat 84, seorang tumbuh dan berkembang masing-masing dengan sifat pembawaan, anugerah, lingkungan, dan potensi dirinya. Dan masing-masing orang ada derajatnya sesuai dengan amal ibadahnya ya. Dalam surah Al-An'am 132. Kita setiap orang masing-masing orang ada derajatnya sesuai dengan amal ibadahnya gitu. Jangan harap kita memperoleh apa tanpa karya nyata ya. Dalam surah Yasin ayat 54, jangan harap memperoleh apa tanpa karya kita ya. Manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya ya. Nah, tugas-tugas khalifah lanjutnya bisa melalui harta ya, kekuasaan, dan lain-lainnya. Saya kira itulah sentuhan di dalam ayat surah Al-An'am 165 yang tujuannya menguji kita atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicipta berbeda satu sama lain ya. Diangkat derajat sebagian dari yang lain, lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ujian-ujian ini berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Karena tugas sebagai khalifah itu melekat pada setiap orang ya. Paling tidak menjadi pemimpin dirinya sendiri. Bagaimana dia menggunakan harta, bagaimana dia menggunakan ilmu. Kalau dia punya ilmu dia mengajar, kalau dia tidak punya ilmu dia belajar. Begitu juga harta. Saya kira cukup bersentuhan, karena kalau kita lanjutkan dengan tugas-tugas khalifah maka berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kekuasaan ya, berkaitan dengan ya, dan berkaitan dengan cara kita membidik jabatan sebagai khalifah ya. Saya kira sudah cukuplah sedikit untuk berkenaan dengan ujian keempat. Insyaallah mari kita lanjutkan
ujian kelima, ya. Karena ujian-ujian itu merupakan hal yang serempak sebetulnya. 1, 2, 3, 4 itu hanya memberikan perbedaan-perbedaan klasifikasi. Tapi dalam pelaksananya serempak, baik menyangkut pendengaran dan penglihatan, baik menyangkut ujian agar kita mengusahakan agar amal kita yang terbaik. Kemudian ujian bagaimana kita bisa mengusahakan perbuatan kita yang baik, ya. Perbuatan kita yang baik, akhlak kita yang baik, bagaimana kita memanage, mengolah segala anugerah kita yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 4. 1 menyangkut penglihatan dan pendengaran. 2 menyangkut amal. 3 menyangkut perbuatan. 4 menyangkut kepemimpinan terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelima menyangkut musibah. Ya, kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.